Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Dan sebelum potong dan salam yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dewianti, kita bangkit berdiri dan menyanyi bersama medley dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat yang pertama dan Kidung Jemaat nomor 145 ayat yang ketiga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera kepada kamu dan kepada saudara juga. Kita sambut potong dan salam tadi dengan menyanyi medley dari NKB nomor 89 ayat yang pertama dan Kidung Jemaat nomor 194 ayat yang pertama. Tuhan hidup abadi.
Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu memenuhi perintah. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat yang teduh. Pengakuan dosa kita ucapkan secara lisan. Ya Bapa yang Maha Kudus dan yang penuh pengasih, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran hukum-hukum-Mu yang suci dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dan kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan bahagialah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Untuk pemberitaan anugerah Allah, jemaat dimohon berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosa. Mari kita respon pemberitaan anugerah Allah tadi dengan menyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 263, Yesus Kristus kehidupan dunia. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Sampailah kita pada pembacaan Alkitab sesuai naskah GKR yang diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kekal dan kuasa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, sebentar saat kami akan membaca dan merenungkan akan firman. Mohon hikmat-Mu berkuasa di dalamnya Tuhan,
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam firman-Mu sendiri yang menuntun kami dalam keseharian kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mazmur pasal yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-11 di bawah perikop bahagia orang saleh. Ayat yang pertama, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadikan kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan padaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang pada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenang. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Untuk merespon pembacaan Alkitab tadi, kembali kita menyanyi dari NKB nomor 204 ayat yang pertama.
Kita masuk dalam penggalan Tuhan sampai dengan doa syafaat nanti akan dibawakan oleh pendeta yang ada sedang berista. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan dan menerima pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, sekarang ini kami ingin mendengar akan sabda-Mu yang penuh kuasa. Mohon hadirlah melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nas Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman untuk kita saat ini, sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, adalah surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Saya ulangi, surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12 dengan judul pengharapan, iman, dan kasih. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut kesaksian Alkitab, kehidupan manusia salah satunya dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan. Kuat atau tidaknya sebuah bangunan tergantung dari bagaimana orang membangun atau mendirikan bangunan tersebut. Jika bangunan dibangun di atas dasar atau pondasi yang kuat, apapun yang terjadi, bangunan tersebut tetap akan menjadi bangunan yang kuat. Oleh karena itu, di dalam kekristenan atau di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dan dijadikan sebagai dasar atau pondasi yang kuat bagi kehidupannya.
Yang pertama, pengharapan. Yang kedua adalah iman. Dan yang ketiga adalah kasih. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan kasih, dengan pengharapan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki pengharapan dalam hidupnya. Karena pengharapan itu berkaitan dengan keinginan hati. Pengharapan itu adalah keinginan dalam hati seseorang untuk tetap bisa mendapatkan, untuk tetap bisa memperoleh sesuatu yang baik bagi kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita tidur pada malam hari, kita berharap esok hari kita bisa bangun pagi-pagi supaya kita tidak terlambat untuk bekerja ataupun beraktivitas. Lalu kemudian kita mengatur alarm kita untuk menjadi tanda supaya kita tidak bangun kesiangan. Padahal kita tidak tahu apakah esok hari kita masih bisa bangun atau tidak dari tidur kita. Kita tidak tahu. Dan kita juga tidak bisa memastikan apakah masih ada esok hari atau tidak untuk kita. Tapi kenapa kita melakukannya? Itulah gambaran dari pengharapan. Dengan akal pikiran, dengan kemampuan dan kesanggupannya yang terbatas, manusia tidak akan pernah bisa mengetahui dan tidak akan pernah bisa memastikan apa yang terjadi dengan kehidupannya. Oleh karena itu, penting untuk tetap memiliki pengharapan. Karena yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berharap, berharap, dan berharap. Bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani pasal 6 ayat 9 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sauh atau jangkar seperti yang diketahui adalah alat untuk menahan perahu atau kapal supaya tidak terombang-ambing dan hanyut oleh gelombang air. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 9 itu dikatakan, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pengharapan itu penting karena pengharapan itu ibarat sauh atau jangkar. Sauh atau jangkar yang aman bagi jiwa kita. Maksudnya adalah supaya apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan yang terjadi, sekalipun dengan akal pikiran, kemampuan dan kesanggupan kita yang terbatas untuk dapat mengetahui secara pasti apa yang terjadi dengan kehidupan kita, kita tidak akan diombang-ambingkan
oleh gelombang air kehidupan. Kita tidak akan dilingkupi oleh rasa takut ataupun kecemasan. Kita tetap optimis. Kita tetap bersemangat. Dan tetap fokus pada tujuan hidup kita. Karena kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan yang terbaik. Pihak yang kepadanya kita meletakkan seluruh pengharapan kita akan segala sesuatu yang tidak kita ketahui, akan segala sesuatu yang kita harapkan untuk bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang baik bagi kehidupan kita hanya satu, yaitu Allah. Allah yang telah menyatakan dirinya bagi dunia ini dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah Allah yang Maha Kuasa, sumber dari segala kehidupan, pemilik dari segala kehidupan, dan Dia Tuhan penyelamat umatnya. Yang kedua, iman. Dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu artinya dengan bahasa yang lebih sederhana, iman adalah kepercayaan dan keyakinan hati terhadap sesuatu. Ketika kita meletakkan seluruh pengharapan kita untuk segala sesuatu yang menjadi keinginan hati kita, untuk segala sesuatu yang tidak bisa kita ketahui dan pastikan kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pengharapan seperti itu haruslah menjadi pengharapan yang didasari oleh iman, oleh kepercayaan, oleh keyakinan kepadanya. Yakin sepenuhnya, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan tidak sedikit pun berkeinginan ataupun berpikiran untuk menduakan Dia. Dengan tidak sedikit pun berkeinginan ataupun berpikiran untuk mencari dan mendapatkan sesuatu yang lain di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh percaya. Kita harus sungguh-sungguh meyakini akan kuasa dan kasih. Yang ketiga, kasih. Dalam pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang utama dan yang pertama itu dikatakan mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Orang yang bisa meletakkan pengharapannya hanya kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, dilandasi atau didasarkan oleh iman kepadanya, dapat melakukan semuanya itu dengan baik jika dia mengasihi Allah. Karena di dalam kata mengasihi Allah
ada kesediaan, ada komitmen untuk taat dan setia kepada, untuk betul-betul menjadikan firman ataupun kebenaran Allah sebagai cahaya bagi kehidupan. Orang yang tidak mengasihi Allah tidak akan pernah bisa memiliki iman, kepercayaan, ataupun keyakinan yang sungguh-sungguh kepada. Dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 13, senada dengan nas kita saat ini, Rasul Paulus menyatakan dengan tegas bahwa pengharapan, iman, dan kasih itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tiga hal penting yang dapat menjadi dasar atau fondasi kehidupan umat Tuhan. Di dalam nas kita saat ini, Rasul Petrus bertujuan memberikan penghiburan dan penguatan bagi orang-orang Kristen saat itu. Orang-orang Kristen saat itu hidup dalam berbagai penderitaan. Mereka diperlakukan semena-mena. Mereka diperlakukan dengan tidak adil. Mereka dihina. Mereka ditindas. Bahkan mereka ditangkap dan disiksa. Perlakuan seperti itu dikarenakan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus saat tidak mau menyembah kepada kaisar sebagai Allah, sehingga mereka dianggap sebagai pemberontak ataupun pengkhianat. Mereka juga tidak mau beribadah ke kuil-kuil berhala, sujud menyembah kepada dewa-dewi yang disembah oleh masyarakat luas. Orang-orang Kristen saat itu juga tidak mau mengikuti gaya hidup masyarakat luas yang bebas dan tidak bermoral. Oleh karena itulah, ada banyak penderitaan yang harus mereka hadapi. Mereka harus berhadapkan pada keadaan, pada situasi yang tidak nyaman untuk dirasakan, yang berat untuk dijalani, dan mereka hadapi. Akibatnya, tidak sedikit dari antara mereka yang kemudian mencari jalan aman. Tidak sedikit dari antara mereka kemudian lari meninggalkan Tuhan Yesus Kristus dan kehidupannya sebagai orang Kristen. Oleh karena itulah, Rasul Petrus selaku hamba Tuhan Yesus mengingatkan mereka, sekaligus memberikan penghiburan dan penguatan bagi mereka untuk tetap bertahan, untuk tetap dapat menghadapi dan menyikapi segala sesuatunya dengan baik. Dan kata kuncinya adalah dengan pengharapan, dengan iman, dan dengan kasih kepada Allah. Menerima segala sesuatunya, menghadapi segala sesuatunya dengan baik.
dengan bijaksana dan melihat segala macam bentuk penderitaan yang terjadi sebagai bagian dari kehendak Allah, sebagai bagian dari kehendak Tuhan untuk memurnikan iman mereka. Bagi yang bertahan, Rasul Petrus mengingatkan untuk tetap fokus pada tujuan. Tujuan terbesar dari seluruh pengharapan yang pernah ada dalam kehidupan manusia. Keselamatan yang daripada Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Kristen yang lari meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan kehidupan kekristenan mereka, mencari jalan aman, beranggapan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan sejauh itu adalah sia-sia. Tetapi ditegaskan oleh Rasul Petrus bahwa kehidupan dalam pengharapan yang dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, yang dijalani, yang disambut dengan iman serta kasih, akan menjadi satu kekuatan besar bagi orang-orang Kristen saat ini untuk tetap dapat membangun kehidupan mereka dengan baik. Semuanya tidak akan berakhir pada satu kesia-siaan. Ada berkat dan sukacita di dalam. Dan ini menjadi panggilan bersama, penguatan dan penghiburan bersama untuk kita semua sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sekarang ini. Apapun situasi, apapun keadaan dari kehidupan yang kita jalani, maka hendaklah kita tetap memiliki pengharapan yang atas dasar iman dan kasih kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita manusia. Dan itu adalah tindakan terbesar yang Dia lakukan bagi kita untuk menunjukkan bahwa Dia betul-betul Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dapat dipercaya, yang kepadanya kita harus sujud bertelut, menyembah, memuji dan memuliakan akan nama, mendasari kehidupan kita dan meletakkan seluruh pengharapan untuk hari depan penuh harapan hanya kepadanya. Dalam situasi dan kondisi kita sekarang, kita dipanggil untuk tetap membangun kehidupan kita, menjadikannya suatu bangunan kehidupan yang kuat atas dasar pengharapan kita, atas dasar iman kita, dan kasih kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau berkenan mengingatkan kami, sekaligus juga memberikan penghiburan dan penguatan untuk kami, supaya kami dapat memiliki dan hidup hanya atas dasar pengharapan, iman dan kasih yang benar kepadamu, untuk menjadikannya sebagai dasar ataupun fondasi yang kuat bagi kehidupan kami, bahkan dalam berbagai situasi ataupun keadaan kehidupan yang kami jalani. Mohon tolong ya Tuhan, bawa kami untuk terus mengenal Engkau lebih dekat lagi. Tetapkan langkah-langkah kami supaya kami terus dapat meletakkan dan mendasari kehidupan kami hanya dalam pengharapan, iman dan kasih kepadamu untuk selama-lamanya. Mohon peliharalah kehidupan kami dan seluruh keluarga besar kami saat ini,
terutama dalam situasi ataupun kondisi kehidupan seperti sekarang ini. Kami mohon kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada Engkau. Oleh karena kasih-Mu, kami tetap dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dengan baik dan dengan bijaksana. Kasihani kami, jemaat kami, gereja kami, gereja-gereja Tuhan lainnya, masyarakat kami, bangsa dan negara kami, bahkan seluruh masyarakat dunia saat ini. Mohon luputkan kami dan lepaskan kami semua dari belenggu, dari ancaman virus corona yang membahayakan. Seperti Engkau sudah membenamkan dosa-dosa kami sampai ke tubir laut yang paling dalam, mohon Tuhan Engkau berkenan untuk melakukan hal yang sama terhadap virus corona tersebut. Bagi kami dan bagi seluruh masyarakat dunia saat ini, ajar kami untuk senantiasa berserah dan mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu, dan berkati segala usaha pekerjaan, berbagai aktivitas kehidupan yang masih Tuhan perkenankan untuk kami lakukan dalam situasi seperti ini. Di balik segala sesuatu yang terjadi, kami tetap dapat melihat, merasakan, dan mengakui bahwa kasih Tuhan, kasih Allah, kasih Tuhan kami Yesus Kristus tetap dan akan selalu ada melingkupi kami, keluarga besar kami, dan siapapun kami, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa dan kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kami dengan doa kami yang kami bawa ke hadapan tahta kasih-Mu dengan penuh kerendahan hati dalam nama Yesus, Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan pada pimpinan kebaktian atau liturgus kita. Sampailah kita pada persembahan syukur. Muliakanlah Tuhan dengan harta-Mu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Mari kita berdoa sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami percaya semua berkat yang kami peroleh adalah karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami akan menyerahkan persembahan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan ini agar boleh menjadi berkat buat kegiatan pelayanan. Ajarlah kami juga untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, kembali kita menyanyi dari NKB nomor 197 ayat 1 dan 2. Bersuka jiwaku tanpa
untuk mengikrarkan pengakuan iman kita yang kita ucapkan demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, dan yang ketiga berkeluar dari mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk ke dalam nyanyian pengutusan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 189 ayat 1 dan 4 dan Kidung Jemaat nomor 340 ayatnya yang pertama. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita masuk saat yang tepat. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.